Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Kita mengucap syukur di hari ini, di pagi hari ini. Kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena Tuhan Yesus sudah menebus saya dan saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menghadap Tuhan. Mari dengan hati bersyukur dan bermazmur kita menyanyi, tinggikan dirimu. Biar kita bersama-sama meninggikan Allah kita. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Mari kita meninggikan Allah kita. Dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Nyanyi pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Votum dan salam akan dibawakan oleh Pak Pendeta Jones. Mari kita bersama-sama dalam sikap berdiri, kita berdoa, mengucap syukur oleh kasih dan pimpinan Tuhan bagi sekalian kami umat-Mu ya Allah, sehingga di pagi hari ini lagi minggu yang kami bersama-sama dapat mempersiapkan keberadaan kami untuk memuji menyembah Allah. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan atas setiap dosa salah yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kuduskan semua kami hamba-hamba-Mu yang melayani, kami umat-Mu yang menyembah Engkau. Biarlah kami pagi ini benar-benar boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu melalui seluruh rangkaian ibadah yang kami ikuti. Dan kami menyerahkan seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan berkati semua kami, sehingga pagi hari ini benar-benar hadirat Allah kami boleh rasakan alami, dan kuasa firman yang menghidupkan kami, membangun hidup, dan memberi kami damai sukacita. Memulai seluruh pelayanan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Allah. Haleluya. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, betapa kita bersyukur kepada Allah kita,
Allah kita yang telah datang ke dunia ini, meninggalkan tahtanya yang mulia dan rela menjadi manusia di dalam diri Yesus. Dan dialah Tuhan yang sudah menebus saya dan saudara sekalian. Dan mari kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyatakan bahwa Allah kita sungguh baik. Dia amat baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya setiap pagi. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan syukur kita, mazmur kita kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita masih bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan bahwa diri kita adalah pekerja-pekerja Tuhan yang penuh dengan semangat, karena Dialah Allah yang akan menopang kita, yang akan memampukan kita dalam setiap pelayanan ini. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang.
ada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, apakah setiap kita memiliki motivasi, kerinduan untuk melayani? Apakah ada di antara kita yang berkata, wah, siapakah saya ini? Saya tidak punya apa-apa untuk bisa turut di dalam pelayanan. Saya mau berkata, saudara, ingat kisah yang menakjubkan dari seorang panglima yang bernama Naaman. Kisah Naaman tidak akan luar biasa tanpa ada peran seorang gadis sederhana. Gadis yang namanya sendiri tidak disebut di dalam Alkitab. Dia hanya rampasan, dia hanya budak dari rampasan perang. Namun dia menjalankan perannya dengan sangat baik. Dengan tutur katanya, dia bersaksi, Tuan, di negeriku ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan. Saudara, itulah peran si perempuan yang sederhana tadi, seorang budak. Dia setiap hari bisa bersaksi tentang kebesaran kuasa Tuhan. Saudara, siapapun kita, ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita diam dengan kelemahan kita. Namun Tuhan akan melengkapi setiap kita dengan segala yang kita perlukan dalam pekerjaan kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah kita semua memiliki motivasi, memiliki kerinduan, memiliki semangat yang berkobar ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan kita. Ku percaya janji-Mu Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran diri Tuhan. Di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan, untuk selamanya ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Biarlah masing-masing kita meletakkan iman percaya kita. Dialah yang akan memampukan kita, Dia akan menolong kita di dalam setiap peran apapun juga kita di dalam pelayanan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kepada hamba-Nya disilahkan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan pemahaman, hikmat, pengertian untuk kami boleh belajar dengan baik kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan pada hari ini. Tuhan berkatilah akan setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan juga jemaat Tuhan yang akan mendengar. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami juga menyerahkan akan pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini. Permuliakanlah diri-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan ulangi kembali. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke salah satu mal yang ada di kota Makassar. Nah, pada saat saya masuk ke mal tersebut, ternyata di depan pintu mal tersebut itu ada orang-orang yang langsung menawarkan produknya gitu ya. Langsung disodorkan begitu. Tanpa babi bu, pokoknya setiap orang yang masuk dalam mal itu langsung ditawarkan produknya. Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu, saya naik di lantai 2 pun juga ada orang-orang yang menawarkan gitu ya, menawarkan produknya di setiap kios-kios yang ada di mal tersebut gitu ya. Kemudian saat saya mencoba untuk menyingkir dari mereka itu, saya berpikir gitu ya. Orang-orang tersebut beberapa kali menawarkan produknya kepada orang-orang yang lewat ya, yang lewat di depannya. Saya berpikir setiap detik, setiap menit, setiap jam mereka berusaha menawarkan produk yang dia jual. Yang dijualnya gitu ya. Saya mencoba untuk merenungkan gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini menandakan bahwa mereka ini giat dan rajin di dalam menawarkan produknya, betul tidak? Karena setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari mereka melakukan hal tersebut supaya apa? Apa yang ditawarkan ini laku dijual gitu ya. Nah, kalau mereka tidak giat, mereka tidak rajin, otomatis mereka tidak mendapatkan upah gitu ya. Mereka akan dipecat dari pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari pembacaan kita pada hari ini, Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus dan kita pada hari ini untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Namun giat dalam pekerjaan Tuhan yang kita lakukan yang utama bukan untuk mendapatkan upah seperti pekerja yang saya ceritakan di awal tadi, tetapi karena kita memperoleh kasih karunia Allah. Ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, itu hal yang utama, bukan kita itu memperoleh upah. Upah itu yang kesekian kalinya gitu ya. Tetapi ketika kita giat dalam pekerjaan, itu semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita membaca di ayat yang ke-10, Paulus jelas dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah,
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Menarik Bapak Ibu sekalian, Paulus menyatakan ketika dia giat bekerja dalam pekerjaan Tuhan, dia menyatakan bukan karena upah yang akan saya dapatkan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Sebagaimana aku ada saat ini. Ini bukannya mengingatkan kita lagu ku ada sebagaimana ku ada itu ya. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Betul kan Ibu? Semua karena Bapak Ibu, semua karena anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Seorang pelayan tanpa menyadari kasih karunia Allah, maka pelayanannya itu hanyalah sebuah legalitas semata. Seorang pekerja Tuhan tanpa menyadari kasih karunia Allah, maka pekerjaan Tuhan itu hanyalah sebagai legalitas semata. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak dari kita menganggap ketika kita giat bekerja di dalam Tuhan, tapi kita tidak menyadari apa yang telah kita lakukan itu semata-mata hanya oleh karena anugerah Allah. Berapa banyak kita itu menyatakan aku giat bekerja bagi Tuhan karena aku mampu, karena aku bisa melakukan segala sesuatunya. Aku memiliki ini, aku memiliki itu gitu ya. Tanpa menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu hanyalah anugerah Allah. Jikalau kita tidak menyadari akan kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam setiap pelayanan kita, sekali lagi saya menyatakan, maka yang kita lakukan hanyalah sebuah legalitas saja. Paulus dengan tegas bahwa hanya kasih karunia Allah lah, hanya anugerah Allah lah yang membuat dia giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya pun berharap setiap kita melakukan hal yang sama seperti Rasul Paulus. Hanya anugerah Allah, hanya kasih karunia Allah, kita boleh semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, giat dalam hal apa yang dikatakan kita harus giat di dalam pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, giat dalam bagian ini memiliki arti gitu ya. Giat adalah digambarkan sebuah gelas yang dituangkan air, di mana airnya itu tertumpah di setiap sisinya. Jadi arti dari giat itu, giat dalam bagian ini digambarkan sebuah gelas, satu gelas yang dituangkan air, di mana airnya itu meluber, tumpah di setiap sisinya. Berarti hal ini menjelaskan bahwa ketika kita giat bekerja dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah kasih karunia Allah yang begitu besar, yang sangat besar, yang dicurahkan kepada setiap kita. Itu dengan melimpah ruah di setiap sisi di dalam hati kita. Ya, jadi kita arti giat dalam bagian ini bahwa kita mempunyai satu tindakan yang mana tindakan kita itu penuh dengan kasih karunia Allah yang begitu melimpah ruah di dalam setiap sisi hati kita. Kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang sangat besar itu yang seperti apa? Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang sangat besar itu, dia memberikan anaknya yang tunggal bagi manusia. Jelas dalam bagian ini,
kita giat dalam pekerjaan Tuhan, itu karena kasih karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan giat dalam bagian ini. Sesuai bukan apa yang dikatakan Paulus di awal, bahwa apa yang dilakukan ketika dia bekerja lebih keras, itu semua karena kasih karunia Allah yang sudah dia rasakan, yang sudah dia nikmati di dalam Kristus Yesus, melimpah di dalam hatinya. Makanya dia mengatakan, aku bekerja lebih keras. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, pekerjaan Tuhan yang mana? Kalau kita harus giat bekerja, pekerjaan Tuhan yang mana? Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita melihat konteks dalam ayat ini, maka kita akan mengetahui pekerjaan Tuhan yang dimaksud. Ya, karena di ayat yang ke-15 ini kalau kita membaca dari ayat yang pertama, pasal 15, dari pasal 15 ayat pertama ini mengisahkan tentang pengajaran atau doktrin tentang kebangkitan gitu ya. Jadi di ayat yang terakhir ini gitu, di ayat yang ke-58 ini merupakan satu tindakan konkret dari apa yang kita percayai. Di mana tindakan konkret itu adalah apa? Kalau di situ dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, bagian ini kita membahas tentang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, maksud giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan tadi kita sudah membahasnya, bahwa semuanya itu karena kasih karunia Allah yang begitu besar, yang melimpah di dalam hati kita, dan pekerjaan Tuhan yang mana? Kalau kita membaca dari awal pasal 15, maka kita akan tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang dimaksud adalah pemberitaan Injil. Mungkin kita bertanya, loh, pekerjaan Tuhan yang kita lakukan di gereja itu kan juga dikatakan pekerjaan Tuhan gitu ya. Kita melayani, kita menjadi singer, kita menjadi penerima tamu, kita penyambut gitu. Itu juga pekerjaan Tuhan. Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu, kita harus mengingat kembali bahwa pemberitaan Injil itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu dilakukan dengan begitu giat. Ya. Dia mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu harus dilakukan. Dikatakan sangat mendesak. Kenapa begitu mendesak? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Apa yang membuat Rasul Paulus begitu giat di dalam pekerjaan Tuhan? Dalam bagian ini adalah pemberitaan Injil. Alasannya apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita lihat alasan Paulus giat bekerja keras dan bahkan sangat mendesak untuk pemberitaan Injil. Alasannya karena dosa telah dihapuskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dosa telah dihapuskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, permasalahan manusia yang fundamental adalah dosa. Ya. Masalah dasar gitu ya. Masalah yang sampai saat ini yang digumulkan oleh manusia adalah dosa. Dosa mengakibatkan manusia itu terpisah dengan Sang Penciptanya. Tidak ada lagi hidup di dalam kehendak Allah. Manusia inginnya memberontak, manusia inginnya melawan Allah. Tidak ada keinginan manusia untuk mencari Allah. Tidak ada keinginan manusia untuk bersekutu dengan Allah. Padahal tujuan utama manusia adalah bagaimana manusia itu menikmati dan memuliakan Allah. Tetapi ketika dosa ada, menikmati dan memuliakan Allah itu tidak ada lagi di dalam diri manusia. Dan penyelesaian dosa itu tidak bisa dengan cara hidup ya, di mana manusia melakukan kebaikan, melakukan amal, bahkan menaati hukum. Karena dosa di hadapan Tuhan itu sangat serius. Dan otomatis penyelesaian dosa itu pun juga sangat serius.
Dengan cara apa? Pengorbanan. Penyelesaian dosa itu juga serius. Karena dosa di hadapan Allah adalah serius, maka penyelesaiannya pun juga serius, yaitu apa? Pengorbanan. Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus itulah yang menyelesaikan masalah fundamental manusia dengan jalan mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai korban yang kudus. Dan melaluinya murka Allah diredakan. Kematian Yesus bukanlah akhir. Tetapi Allah dengan kuasanya membangkitkan Yesus dari kematian. Sehingga dosa dihapuskan. Sehingga maut dikalahkan. Kalau kita membaca di ayat 55, 56, dan ayat 54 sampai ayat 56. Dikatakan, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan inilah yang harus diberitakan kepada semua manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang hidup di dalam kungkungan dosa dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Belenggu dosa dipatahkan. Supaya manusia tidak mengalami yang namanya ketakutan oleh karena maut. Karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, orang akan memperoleh hidup. Inilah yang Paulus ingatkan bahwa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Di mana pemberitaan Injil itu harus dikabarkan. Karena ada satu sukacita, kabar yang menyenangkan. Di mana Kristus Yesus telah bangkit. Kristus Yesus telah menang atas maut. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam masa pandemik ini berapa banyak orang dihantui dengan yang namanya kematian atau maut. Kalau kita melihat televisi, kita membaca berita, sudah berapa orang yang meninggal karena COVID-19. Banyak dari mereka yang sekarat dan membutuhkan pertolongan, bukan? Satu persatu menuju kepada maut. Penyakit ini tidak memandang bulu. Ya, virus ini tidak memandang kamu kaya atau miskin. Virus itu tidak memandang kamu sudah percaya kepada Tuhan atau belum. Tetapi yang pasti ada orang-orang yang membutuhkan berita sukacita. Berita di mana Kristus Yesus telah menang atas maut. Di masa pandemi ini juga mengingatkan kita bukan bahwa kehidupan manusia itu singkat. Bapak Ibu sekalian, perlu bagi kita bahwa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan, yaitu pemberitaan Injil, di mana kita harus mengabarkan sukacita itu, Injil itu bagi mereka yang mengalami ketakutan menghadapi maut. Mari Bapak Ibu kita giat ya dalam pekerjaan Tuhan. Memberitakan akan Injil bagi orang-orang yang masih belum percaya kepada Kristus. Di tengah pandemi inilah, mari kita giat bekerja di dalam pemberitaan Injil. Alasan Paulus selanjutnya selain ada berita kemenangan
di mana Kristus Yesus telah mengalahkan dosa. Alasan selanjutnya Paulus giat dalam pekerjaan Tuhan itu karena ingin membungkam guru-guru palsu. Bapak Ibu, konteks yang terjadi pada waktu itu, jemaat yang ada di Korintus ini terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, di mana mereka mengajarkan bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan orang mati. Oleh karena itu, di ayat yang pertama Paulus menyatakan, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri." Bapak Ibu, di sana ada kata mengingatkan. Mengingatkan dalam bagian ini Paulus ingin memberitahukan bahwa saya ini sudah memberitakan akan Injil kepadamu. Injil keselamatan yang sudah aku beritakan kepadamu. Apa itu Injil yang menyelamatkan? Apa Injil keselamatan itu? Kalau kita melihat di ayat selanjutnya, maka kita akan mengetahui Injil yang menyelamatkan itu apa. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu, Injil yang menyelamatkan itu adalah berita yang penting, di mana Injil itu memberitakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus telah menampakkan diri kepada murid-murid 500 orang, para rasul dan terakhir kepada Paulus. Jadi di sini kita melihat Injil yang menyelamatkan adalah Injil yang mengisahkan perbuatan Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Dan kita harus memiliki iman kepada Yesus Kristus yang telah diberitakan di dalam Injil itu. Hal ini kita dapat lihat bagaimana Paulus menyatakan 2 kali sesuai dengan kitab suci. Berarti Bapak Ibu, Paulus menyampaikan bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan itu berdasarkan dengan kitab suci. Kitab suci dalam bagian ini apa yang sudah tercatat, ya, apa yang sudah disampaikan oleh para nabi pada waktu sebelum Yesus lahir, ya. Kalau kita melihat di kitab Yesaya, kalau kita melihat di beberapa nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, itu sudah mengisahkan tentang bagaimana hamba yang menderita yang digenapi di dalam Kristus Yesus, di mana dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sesuai dengan kitab suci. Kalau kita melihat juga dalam kehidupan Kristus Yesus juga menyatakan bahwa dia pun akan menderita dan disalib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan puncaknya kebangkitan itu dilihat oleh murid-murid dan beberapa orang, dan kesaksian itu tidak dapat dibantah. Bapak Ibu sekalian,
Melalui hal ini Paulus ingin mengingatkan jemaat Korintus dan kita sebagai orang percaya untuk tetap memegang teguh iman percaya kepada Injil. Meskipun ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu. Meskipun begitu banyak ajaran-ajaran yang ingin mengaburkan kebangkitan Kristus Yesus. Nah, kalau kita tidak percaya, firman Tuhan mengatakan, maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau kita tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan Kristus Yesus, maka kita dikatakan orang yang malang. Itu ya. Sudah dikatakan sia-sia, tapi juga dikatakan orang yang malang. Kalau Kristus tidak bangkit, maka apa yang diberitakan oleh rasul-rasul pada waktu itu pun juga sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit, maka orang-orang yang mati demi Kristus Yesus, itu pun juga mati konyol. Tapi ketika mereka melakukan hal itu, mereka memberitakan Injil, mereka mati demi Kristus, itu semua karena iman percaya akan kebangkitan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah sampai saat ini berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus masih diperdebatkan? Kalau kita melihat ada orang-orang tertentu yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit dari kematian. Bahkan ada orang-orang yang berusaha menolak akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Makanya sampai saat ini ada seminar-seminar tentang apologetik mengenai kebangkitan Yesus Kristus, bukan? Hal ini dilakukan bukan untuk menang-menangan atau ini loh bukan, tetapi untuk menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, Paulus sebagai orang percaya, sebagai orang yang betul-betul beriman di dalam Kristus Yesus, ia ingin menyatakan kebenaran itu dengan giat bekerja bagi Tuhan. Kita pun juga harusnya demikian. Kita menyatakan akan kebenaran. Keberanian kita harus kita tunjukkan bahwa Kristus Yesus telah bangkit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Baru-baru ini saya membaca sebuah postingan yang berbunyi demikian. Corona menyebarkan kematian. Tetapi Injil menyebarkan kehidupan. Perhatikan, Corona menyebarkan kematian, tetapi Injil menyebarkan kehidupan. Coba renungkan perkataan ini. Injil menyebarkan kehidupan. Walaupun orang itu di dalam sakitnya dengan sakit COVID mungkin, sakit yang lainnya, kanker mungkin, kemudian di dalam keadaan yang tidak ada harapan mungkin. Mungkin ada orang-orang yang saat ini berada di dalam usaha yang tidak baik mengingat COVID yang kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi kita diingatkan bahwa Injil itu menyebarkan kehidupan. Kita diingatkan bahwa Injil yang kita beritakan itu tidak akan pernah sia-sia. Bagi orang yang menerimanya, menerima Injil akan memperoleh hidup. Tetapi bagi orang yang tidak menerimanya akan memperoleh kematian. Tugas kita adalah mari kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu pemberitaan Injil, di mana Kristus telah mati dan bangkit bagi manusia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, sungguh kami bersyukur kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami giat dalam pekerjaan Tuhan, secara khusus di dalam pemberitaan Injil. Mengingat situasi saat ini di tengah pandemi, ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan. Mereka begitu juga takut dengan yang namanya kematian. Tuhan, tolonglah kami, ini bukanlah menjadi hal yang mungkin memang saat ini kami takut, tetapi inilah kesempatan untuk kami boleh memberitakan Injil di situasi yang tidak menentu ini. Tuhan, tolong kami beri keberanian, mengingat ada begitu banyak orang-orang yang hidupnya singkat oleh karena sakit yang mereka derita, atau mereka menghadapi situasi yang sampai saat ini tidak terlihat adanya harapan. Tapi biarlah ketika Injil itu diberitakan, kami giat bekerja bagi Tuhan. Injil disampaikan, mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi setiap umat manusia. Tuhan, tolonglah kami, berikan keberanian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita hidupi di dalam keseharian kita sehingga Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Kita akan membawakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah masing-masing kita membawa ucapan syukur persembahan kita dengan sukacita dan bukan dengan duka cita ataupun paksa. Bapak, Ibu dan Saudara yang mau membawa persembahan ini boleh langsung dibawa ke gereja ini, ataupun Bapak Ibu boleh mentransfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita mengiringnya dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun
atas dasar iman. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan, karena kami tahu dan sadar bahwa Engkau Allah kami yang telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Engkau Allah kami yang telah memeliharakan, telah menolong pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau Allah yang telah melindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, bahkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami dan biarlah Tuhan berkati sehingga persembahan ini akan berdaya guna di dalam pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Secara khusus di dalam jemaat GKI Pos PI Tanjung Bunga ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tiba waktunya kita menyatakan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Dan dalam doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jones. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita sehati di hadapan Allah, kita berdoa bersama-sama. Oleh karena kemurahan-Mu Bapa, kami memuji nama-Mu di pagi hari ini. Oleh kuasa-Mu yang sempurna dan ajaib, kami bersyukur bersama-sama karena iman yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap ada di tengah situasi, kondisi yang kami sedang alami. Apapun itu, kami tetap mau terus mengandalkan Tuhan dan senantiasa berharap kepada-Mu. Karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama memohon bagi seluruh bangsa dan negeri kami, umat Allah, bentengi dan peliharalah kami, agar di tengah kami menghadapi pandemi ini sebagai musibah dunia, kami dapat terhindar dari serangan wabah virus corona, dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang mengalami pandemi atau virus ini, karena sungguh kami imani Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam kasih kuasa Allah, semuanya kami dapat hadapi, karena Tuhan berkuasa atas segala hal untuk menolong dan memimpin setiap kami, bahkan menuntun langkah hidup kami. Karena itu bersama-sama hamba mohon, tuntunlah ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa dan negeri kami, beserta seluruh jajaran yang ada, baik seluruh aparat pemerintah sipil, demikian juga ABRI dan Polri yang saat ini sedang bertugas di seluruh wilayah tanah air. Biarlah semua hal yang mereka sedang lakukan di dalam menghadapi pandemi ini dan untuk berupaya menolong para warga masyarakat, mereka dapat berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia
untuk dapat menghentikan tersebarnya wabah virus corona ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah seluruh upaya ini dan menolong segala hal yang dilakukan pemerintah kami. Kami juga bersama-sama sepakat sehati tetap memohon Tuhan anugerahkan kepada tiap warga masyarakat dan seluruh jajaran para medis yang sedang berusaha untuk melakukan tugas, memberi pertolongan, memberi perlindungan bagi para orang-orang yang sedang mengalami ini. Biarlah mereka dengan penuh kasih terus bersatu hati dengan cara yang sungguh kreatif, dengan langkah yang tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah kami, dapat melakukan semua aturan yang telah diberikan. Karena itu tumbuhkanlah ya Tuhan dalam diri seluruh warga negeri kami untuk dapat melakukan semua hal dengan sebaik-baiknya. Kami pertaruhkan semua ini demi nama Yesus. Bapa, kami berdoa pagi ini juga menyerahkan untuk seluruh penata layan gereja Tuhan di GKI Pospe Tanjung Bunga, beserta semua perencanaan pelayanan yang akan berlangsung. Karuniakan Tuhan bagi semua kami, hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pelayanan ibadah-ibadah baik secara rutin. Kami menyerahkan untuk persiapan pelayanan ibadah perjamuan kudus yang akan berlangsung di bulan Agustus tanggal 1. Karuniakan kami semua kesiapan hati Bapa, sehingga semua hal yang kami persiapkan dapat kami lakukan dengan setia. Dalam peringatan pengorbanan Kristus, kami benar-benar boleh siap menerima semua hal yang kami lakukan. Tuhan, berdoa khusus bagi semua usaha pembangunan rumah ibadah kami, semua usaha yang sedang dilakukan dalam proses, demikian pengerjaan pastori, dan kami tetap percaya segenap keberadaan seluruh jemaat akan tetap terpelihara dalam kasih dan anugerah-Mu. Bapa, berkati seluruh jemaat yang menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang sedang berjalan dan minggu yang akan datang, sehingga setiap mereka memiliki hati yang terus setia untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kami mengagungkan Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikudus nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu, arahkanlah seluruh keberadaanmu di hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali di minggu ini karena pelayanan boleh dapat dijalani dan semua jemaat tentunya diberkati Tuhan. Karena itu pada kesempatan yang berbagi ini, kami mengucapkan terima kasih untuk penginjil Eva Arisdiana yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menuntun, menyertai, memberkati dalam seluruh pelayanan dan kehidupan keluarga dan rencana masa depan. Bersyukur pula untuk semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan kiranya akan terus memberkati, menolong dalam seluruh kehidupan dan dalam setiap kesempatan melayani. Bapak Ibu, diingatkan bagi kita juga pada kesempatan ini untuk mempersiapkan diri bahwa minggu yang akan datang kita akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah seluruh keberadaan kita dan kesiapan kita pertaruhkan kepada Tuhan sehingga kita boleh mengambil bagian di dalam. Baik, Bapak Ibu tetap jaga kondisi kesehatan kita dan kita bersyukur seluruh proses vaksinasi sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.